selamat datang di podcast Warna Kita. Bareng aku Riri dan bersama dua sahabat cantik aku nih guys. Ada Suci dan Rahma. Hai guys. Hai Riri, hai semuanya. Iya Ci. Senang banget nih hari ini kita bisa duduk bareng di sini buat bahas sesuatu yang jujur bikin deg-degan tapi bangga. Halo, hari ini kita nggak cuma ngobrolin lifestyle biasa. Hari ini kita mau mencoba melukis Indonesia lewat kata-kata. Sebenarnya, melalui kata Indonesia, apa sih yang kakak ingat pertama kali? Oh kalau aku nih ya, kalau dengar kata Indonesia, pertama kali yang terfikirkan tuh pasti batik. Soalnya batik itu adalah salah satu dari ciri khasnya Indonesia banget. Sebenarnya sih di Indonesia itu sendiri ada berbagai macam batik. Contohnya nih kita lagi di Pariaman, ada tuh ciri khas batiknya yaitu batik sampan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin bisa kita jelaskan dulu ya, apa sih itu batik sampan Pariaman? Wah bener banget nih Rahma, batik sampan itu sendiri adalah batik khasnya Pariaman Sumatera Barat. Jadi sampan itu dalam bahasa Pariamannya itu disebutkan untuk kosakata perahu kecil yang ada di Pariaman namanya sampan. Nah karena batiknya itu berasal dari daerah yang juga bernama sampan, maka disebutlah batik sampan. Aku sendiri punya nih contoh batik sampan yang ada di dekat kami sebelah sini, bisa teman-teman lihat. Selain motif sampan, juga ada motif ikan, motif ombak, dan unsur pesisir lainnya. Ini mencerminkan kepada kehidupan masyarakat Kota Pariaman yang bergantung pada hasil laut dan perdagangan. Itu menariknya, batik ini bukan hanya sekedar kain bermotif, ia juga mengandung filosofi, di mana sampan sendiri mengandung makna, perjuangan, ketekunan, dan berjalan hidup. Nah, kalau kita hubungkan nih dengan kehidupan berbangsa, sampan itu sendiri seperti simbolnya pergerakan bangsa Indonesia yang tetap maju meskipun diterpa oleh ombak dan badai. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya lokal seperti batik sampan Pariaman ini memiliki peran penting sebagai identitas nasional. Benar, Indonesia adalah negara yang gemuk. Kita punya ribuan tradisi, budaya, dan bahasa. Justru karena keberagaman itulah yang menjadi kekuatan bangsa kita. Wah ini sesuai banget ya dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Contohnya aja ada batik dari Jawa, batik dari Sampan juga, ada ulos dari Batak maupun tenun dari NTT, semuanya merupakan bagian dari kita Indonesia. Melestarikan batik daerah kita berarti kita juga ikut menjaga jati diri bangsa kita sendiri. Kalau generasi mudanya nggak peduli, budayanya bisa hilang bahkan bisa diklaim oleh negara lain. Nah, selain itu, menggunakan produk lokal merupakan juga bagian dari bela negara di bidang ekonomi. Dengan kita memakai dan membeli batik sampan Pariaman, kita juga mendukung UMKM dan perajin lokal. Nah, jadi berbangsa dan bernegara itu bukan cuma soal politik dan ilmu pemerintahan saja, tapi bagaimana kita menjaga identitas budaya dan identitas nasional kita. Kalau kita lihat lebih dalam nih, ini ada contohnya batik sampan. Dari motif batik sampan ini sendiri memiliki arti dan nilai gotong royong. Kenapa sih? Nah, karena dalam kehidupan nelayan, kerjasama itu penting. Dan mengarungi laut itu tidak bisa sendiri, serta ada kebersamaan dan solidaritas. Nilai luhur gotong royong itu juga tercermin dalam nilai luhur Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selain itu, juga ada nilai ketahanan dan keberanian. Ombak yang besar merupakan tantangan hidup dan tantangan bangsa, tapi sampan tetap berjalan. Ini mengajarkan kita sebagai warga negara untuk tetap kuat menghadapi perubahan zaman, globalisasi, dan tantangan teknologi. Jadi, batik sampan itu bukan hanya karya seni, tapi juga merupakan simbol karakter bangsa. Tangguh, bersatu, dan terus maju! Mari kita bangga menjadi bagian dari Indonesia dengan menghargai dan melestarikan budaya daerah. Saya Rahma. Saya Riri. Dan saya Suci. Sampai jumpa di podcast Warna Kita berikutnya. Bye-bye!